Oke, hari ini kita akan coba bikin sebuah game sederhana menggunakan HTML Canvas. Oke, sekarang kita udah ada indeks HTML di sini. Kita bikin HTML tag. Kita bikin body tag, bikin canvas ID canvas width height style border solid. Oke, terus habis itu kita bikin script di sini. Kita deklarasikan canvas dokumen get element canvas. Kita ambil kontaknya, get contact. Oke, habis itu kita akan coba bikin sebuah gambar. Kita masukkan ke canvas, padnya kita udah punya beberapa file. Terus tinggal kita bikin function untuk render. Nah, terus habis itu kita pakai request animation frame untuk supaya bisa repeat secara smooth. Kita akan draw image nya. Oke. Kenapa belum jalan? img jpeg let img src img draw image. Oh sorry, ini harusnya ctx ya. Terus habis itu kita udah bisa gambar. Terus kita akan bikin yang lebih proper dengan membuat sebuah kelas game object. Terus kita bikin constructor this image, new image. Habis itu this image source seperti ini. Kita taruh sebuah koordinat. Itu kita sekalian aja persiapkan untuk rotasi. Angle-nya. Terus kita bikin sebuah metode render. Nah, di sini kita akan merender si objek. Pertama-tama kita akan isolasi settingan kontak kanvasnya. Kita akan translate
untuk menentukan posisinya. This seperti ini. Untuk rotate seperti ini, angle, terus draw image nya. This image, this X, this image width, supaya posisinya tepat di tengah-tengah si gambar titik nolnya, sehingga ininya juga harus ditambahkan dengan ini. Oke, setelah rendernya sudah, habis itu kita coba map new game object image, kita masukkan di sini, kita render ya. Gambarnya ada di tengah-tengah karena ininya belum dibagi dua widthnya, seperti ini. Oke, image height bagi dua ya. This image width bagi dua, this image height juga bagi dua. Jadi seperti ini kita sudah bikin mapnya. Selanjutnya kita bikin player, kita extend dari ini menggunakan polymorphism konsep atau konsep warisan, sehingga class player bisa menggunakan semua yang didefinisikan di game object masuk rendernya, sehingga di player bisa construct seperti ini saja. Support dulu. This X sama dengan X, this Y sama dengan Y. Oke, karena player bisa bergerak, kita kasih speed, kita kasih 15. Player bisa bergerak ke atas, kita pakai this. Kalau ke atas berarti Y nya berkurang, sama dengan this speed. Copy aja, ya bisa bergerak ke bawah, ke kiri dan ke kanan. Yang bedanya hanya kalau bawah Y nya plus, ke kiri X nya minus, ke kanan X nya plus. Nah, setelah itu kita bisa juga, kita coba dulu aja, let player sama dengan new player, img player 400 500. Kita coba, belum muncul karena belum dimasukkan ke dalam render function.
player render. Nah, ada di sini. Mungkin kalau belum kelihatan kita akan naiknya sedikit. Jadi di sini. Oke, kita mau gerakin ini. Kita akan butuh sebuah function untuk menghandle gerak. Control key. Oke, seperti ini. Kita bikin dulu variabelnya. Preset key. Jika preset key itu W, maka player bergerak ke atas. Jika A, maka bergerak ke kiri. Jika S, maka bergerak ke bawah. Jika D, maka bergerak ke kanan. Terus habis itu kita akan masukkan listen event, get add event listener untuk key down function preset key key kita state jadi true atau ke pencet. Habis itu kita panggil function di atas. Sebentar. Nah, untuk key up sebaliknya kita coba. Sudah jalan. Sekarang kita tinggal menyesuaikan rotasi si karakter. Jadi kalau up berarti this angle misalkan 2. Ini bukan degree atau derajat, tapi ini dalam satuan radius radian. This angle angle 3. Oke, kita bisa coba casting di sini untuk melihat apakah angle berjalan. Oh, terlalu kencang ya, seperti itu. Oke, sekarang kita coba. Ya, sudah jalan. Nextnya kita akan tambahin another player atau mungkin bisa disebut musuh Archer mungkin akan ada di 820 300. Habis itu kita tambahin ke render. Seperti ini sudah ada. Terus kita mau bikin musuhnya bisa mengarah ke atau mengarahkan panahnya ke player.
Jadi kita butuh sebuah function yang akan dipanggil terus menerus. Kita akan taruh di sini. Kita definisikan on render null jika on render sama dengan null, maka dia akan jalankan this on render seperti ini. Kemudian kita akan set di musuhnya, musuh on render functionnya. Oke, untuk membuat dia selalu mengarah ke player, kita bisa menggunakan mathematical function yaitu atan, atau kebalikan dari tangan ya. Jadi seperti ini. Terus habis itu kita set angle-nya, atau mungkin bisa sekalian gini. Terus habis itu kita akan coba dulu aja. Ya, si Archer sudah mulai bisa mengincar. Oke, kita akan bikin sebuah panah yang bisa menembak ke player. Jadi kita mungkin better bikin another class panah, extend dari game object, constructor Oke, habis itu kita bikin function untuk launch atau meluncur seperti ini. Oke, ketika meluncur berarti dia butuh target. Oke, kita butuh setting on render juga di sini untuk selalu panahnya ngarah ke target juga, larinya mengikuti juga. Kita pakai function yang sama. This angle mat atan 2, situ target y, this y, target x, this x. Seperti ini. Kemudian supaya bisa mendekat ke player berarti this x sama dengan mat cos this angle, kita kasih kecepatan ya mat sin this angle, kita kasih kecepatannya 2. Kita coba dulu. Oke, let
panah sama dengan new panah, mg arrow. Mungkin seperti ini. Kita akan masukkan ke render. Dia akan kita lihat ini panahnya sudah ada di sini. Kita akan bikin supaya panahnya meluncur jika mendekat ke musuh. Jadi di fungsinya sini kita akan bikin let delta x sama dengan pakai ABS supaya apapun hasilnya akan tetap bukan minus ya. This x sama player x itu delta y player y jika delta x lebih kecil dari 300 dan delta y kecil dari 300, maka arrow-nya atau panahnya akan meluncur. Targetnya adalah player. Oke, kita coba dulu. Terus ada errornya. Mari kita lihat errornya di mana. Ini kemungkinan ada yang keliru. Oke, kita coba lagi deh. Nah, gitu ya. Kita coba lagi. Cuma ini panahnya masih dari ujung, jadi kita harus set originnya si panah. Kita akan set origin. Nah, ini berarti from this x sama dengan from x, this y sama dengan from y. Seperti ini, set origin from. Oke. Sekarang kita coba lagi. Kenapa nggak bisa? Kita refresh dulu. Oke, from-nya berarti kita taruh di sini. Ketika meluncur, panah di sini ya. Panah set originnya musuh. Ini. Nah, ya. Kita ulangi. Nah, oke. Cuma panahnya terlihat dari awal sehingga kita mau sembunyikan dulu. Kita akan tambahin di sini height sama dengan false. Jika dia height, maka pattern. Ini tidak perlu ditampilkan ya jika height, sehingga di sisi panah ketika dia meluncur dia harus ditampilkan dulu. This height false.
this side true. Seperti ini. Kita juga kasih state untuk finishnya, is finish false. Ketika sudah sampai ke ini, ke player, dia akan dinyatakan finish itu. Kita coba dulu aja ya, seperti itu sudah benar. Sekarang kita bikin delta lagi, delta x, delta target ya, sama dengan mat abs target x dan this x. Delta y jika delta x target lebih kecil dari 10 dan delta y target lebih kecil dari 10, maka ini harusnya finish. Seperti itu. Ketika finish berarti panahnya boleh di hide lagi. Terus di sisinya musuh ketika arrow is finish, maka di set lagi, set originnya ke musuh atau this, seperti itu. Dan status is finishnya jadi false, seperti itu. Oh sorry, arrow, bukan arrow bro, panah. Kita coba. Nah sekarang dia bisa nembak berkali-kali. Oke, jadi seperti ini. Oke, mungkin untuk kali ini itu dulu. Terima kasih.